Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahjat, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun nomor induk mahasiswa saya adalah 5242110927. Hari ini Jumat 31 Januari 2025 akan melaksanakan unjuk kinerja dengan materi peradaban Islam pada masa modern dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak senang sekali mendengar kalian sehat semua ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang peradaban Islam pada masa modern. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya siapa? Oh, Ahmad. Silakan Ahmad untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah berdoa hari ini. Semoga kita dalam pembelajaran hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, silakan buku PAI-nya dikeluarkan terlebih dahulu ya. Dan alat tulisnya juga jangan lupa. Ya, bagus sekali. Sudah anak-anak? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Abdul Ghani. Adesta. Sakit ya. Adli. Hadir. Ahmad. Hadir. Ya, alhamdulillah anak-anak sudah Bapak absen semua. Ternyata dari 36 orang ada 5 orang yang tidak masuk ya. Tadi 2 orang sakit dan 3 orang izin. Kita berdoa bersama. Bagi yang sakit semoga Allah segera sembuhkan, dan bagi yang sedang izin semoga kegiatannya lancar. Baik anak-anak, setelah Bapak absen, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan tadarus ya. Untuk tadarusnya kita akan membaca Quran surat Yusuf ayat 111. Dibaca oleh siapa? Oh, oleh Ahmad. Silakan Ahmad. Silakan dilihat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Terima kasih Ahmad sudah membaca Quran surat Yusuf ayat 111. Alhamdulillah ya. Tadi suaranya merdu? Merdu ya. Tajwidnya juga sudah bagus ya Ahmad. Silakan pertahankan ya. Dan semoga pahalanya khususnya untuk Ahmad dan umumnya untuk kita semua. Amin ya. Baik anak-anak, ada yang mau membaca terjemahnya? Saya Pak. Silakan Pika. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Terima kasih Pika sudah membaca terjemah dari Quran surat Yusuf ayat 111. Anak-anakku, pada ayat ini secara tersirat Allah menjelaskan bahwasanya sejarah itu penting ya. Dan hari ini kita akan mempelajari sejarah Islam terutama pada masa modern atau awal modern. Baik. Dan sekarang sebelum kita berlanjut, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian dan tentunya untuk menumbuhkan juga profil pelajar Pancasila, kita akan sama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk bisa berdiri ya, dan dipimpin oleh Muti sebagai dirijen. Silakan Muti. Airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi
terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu nasional. Silakan duduk kembali. Muti juga terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Ya. Ya. Semoga dengan menyanyikan lagu ini kita semakin memupuk rasa nasionalisme kita ya. Baik anak-anak, selanjutnya akan Bapak jelaskan tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Kalian mampu menganalisis pemikiran tokoh-tokoh pada masa modern. Dan yang terakhir, kalian mampu mempresentasikan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Paham anak-anak? Paham, alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya, supaya kalian lebih terarah akan belajar apa saja sih ya, dan supaya kalian saya ternyata harus belajar ini. Kalian akan mempelajari tokoh-tokoh yang memulai gerakan pembaruan Islam seperti Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, ya, Rashid Ridho, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan yang lainnya. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin kalian menjawab dulu satu pertanyaan pemantik supaya kalian otaknya mulai terangsang ya, terstimulan. Baik anak-anak, perhatikan dulu, setelah Perang Dunia ke-1, Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Turki itu kalah, dan ini merupakan khalifah terakhir Islam. Setelah itu Islam mengalami penurunan ya. Tapi ibarat arang dalam sekam, semangat untuk bangkit tetap ada ya. Dan ini dibuktikan mulai banyak pemikir-pemikir Islam yang mengajukan konsep pembaharuan. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi kebangkitan Islam pada masa modern? Ada yang mau menjawab? Saya Pak. Oh, Surya, silakan. Gercep ya Surya ya. Menurut saya yang melatar belakangi kebangkitan Islam pada masa modern, yang pertama adalah kolonialisme Barat, yang kedua adalah kemajuan Barat, yang ketiga adalah krisis internal di dunia Islam, yang keempat adalah semangat pan-islamisme, dan yang terakhir adalah kesadaran akan kejayaan masa lalu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Surya. Ya, bagus sekali Surya ya. Jadi dulu karena Islam itu mengalami kemunduran, tapi banyak ada semangat untuk bangkit, akhirnya Islam mulai mengajukan konsep pembaharuan. Ya. Ini diingat-ingat ya, karena ini akan sangat berhubungan dengan materi kita. Baik anak-anak, ya kita ice breaking dulu ya. Baik anak-anak, untuk ice breakingnya, ini kita akan permainan kata. Cluenya donat ya. Ada berapa donat? Sebelum mulai ada tepuk donat dulu. Gini, donat, donat, donat. Setelah itu Bapak akan menyebutkan satu kata dan menunjuk satu orang untuk menjawabnya. Siap? Sok, coba dulu bareng-bareng. Donat, donat, donat. Siap? Siap. Siap. Donat, donat, donat. Katanya angkasa. Abdul Ghani, ada berapa donat? 5 Pak. Angkasa. Betul apa? Betul? Kurang tepat ya. Tetap semangat ya Abdul Ghani ya. Baik anak-anak, kita mulai lagi. Tadi Abdul Ghani salah, jangan bocil hati ya. Siap? 1, 2, 3. Donat, donat, donat. Katanya ramai. Ada berapa? Dewantari? Ada 2. Benar apa salah? Benar. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya. Nanti Abdul Ghani bisa ke Dewantari bagaimana bisa benar ya menjawabnya. Baik. Terima kasih anak-anak ya. Baik, sekarang Bapak akan mengajukan satu masalah. Ya, kita mulai masuk ke pembahasan utama. Anak-anak, masalah di sini tetap masih berhubungan dengan pertanyaan pemantik tentang peradaban Islam masa modern. Pada masa modern, umat Islam menghadapi tantangan besar. Seperti tadi yang diucapkan oleh Surya, ada kolonialisme dan kemunduran di berbagai aspek kehidupan, ya. Tapi ibarat arang dalam sekam, ya. Ada tokoh-tokoh pembaharu Islam yang berhasil mengatasi tantangan tersebut. Nah, masalahnya kalian yang cari itu bagaimana tokoh-tokoh tersebut bisa menghadapi tantangan sehingga bisa bangkit menuju kebangkitan Islam. Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kita akan berkelompok terlebih dahulu. Kelompoknya ini masih sama dengan yang minggu kemarin, hasil dari
asesmen diagnostik awal yang di awal semester itu ya. Nah, ini adalah kelompoknya. Ada 8 kelompok ya. Silahkan sesuai kelompok masing-masing duduknya ya. Silahkan diatur kursinya supaya duduknya nyaman. Silahkan. Terima kasih anak-anak sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Dan sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan memperlihatkan dulu tokoh-tokoh yang tadi Bapak maksud ya. Ada 8. Dari mulai Muhammad Ali Pasha, Rif'ah Baydawi, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, kalian nanti silakan pilih satu ya. Tokoh mana yang akan kalian analisis pemikirannya dan kontribusinya. Dan supaya diskusi kalian berjalan terarah, Bapak juga sudah menyediakan LKPD ya. Silakan nanti mengikuti LKPD ya. Alurnya Bapak bagikan dulu. Silakan. Dan sekarang saatnya kalian diskusi. Ya, silakan. Bapak pun menyediakan materi diskusi di sini, referensi diskusi di sini. Referensinya ada yang berupa video, ada yang berupa PPT, dan ada yang berupa PDF. Anak-anak, selain referensi ini, Bapak juga menyediakan buku paket ya. Siapa tahu kalian lebih suka yang konvensional, tidak digital. Ya, silakan buku paket satu kelompoknya satu ya. Ya, silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 Pak. Kelompok 3. Memilih siapa tokohnya? Muhammad Abduh. Muhammad Abduh. Iya Ya. Pak. Pak, ini gimana kalau udah selesai? Gimana Neng? Gimana? Bagaimana tadi pertanyaannya? Gimana Pak kalau udah selesai? Nah, kalau kelompok ini sudah selesai menganalisisnya, nanti dijawab pertanyaan di LKPD ya. Ini kan ada pertanyaan banyak ya. Dijawab pertanyaannya. Setelah jawab nanti hasilnya akan dipresentasikan ya. Setiap kelompok nanti maju ke depan. Ya, paham anak-anak? Paham. Bagus sekali ya. Ya, diskusi. Baik, anak-anak, diskusinya cukup dulu. Ya, bisa perhatikan ke depan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah tadi Bapak sudah melihat proses diskusi kalian. Sudah bisa membagi peran dengan baik ya. Tidak ada yang tidak bekerja. Alhamdulillah ada yang mencari informasi, ada yang menulis. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang setelah diskusi berakhir, saatnya kita presentasi ya hasil kerja kalian semua. Dan presentasi ini akan dimulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Oh ya, silakan Ahmad dan kawan-kawan untuk ke sebelah sana. Ya. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tokoh peradaban Islam masa modern yaitu Muhammad Ali Pasha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdan sebagai moderator. Ini teman saya Fajar Riyadi sebagai pemateri 1, Ahmad Fatur Rahman sebagai pemateri 2, Farid Al-Maliki sebagai pemateri 3. Baik, supaya tidak memboroskan waktu, saya persilakan kepada pemateri 1. Baik, langsung saja. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu. Di sini saya akan membacakan biodata tentang beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali Pasha Al-Mas'ud. Lahir di Kafala, Yunani. Wafat di Kairo. Pendiri dinasti Muhammad Ali dan wali Mesir di bawah kekhalifahan Ottoman. Muhammad Ali adalah seorang gubernur Mesir yang berasal dari Albania. Ia diangkat menjadi wali Mesir oleh Ottoman dan dikenal sebagai tokoh yang memodernisasi Mesir, menjadikannya kekuatan yang mandiri dan berpengaruh di dunia Islam. Demikian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah, sesi pertama pematerian telah selesai. Di sini kami membuka sesi kedua yaitu tanya dan jawab. Kami persilahkan. Baik, Saranda. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya ingin menanyakan apa dampak reformasi yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha
terhadap Mesir dan dunia Islam pada masa modern. Terima kasih. Baik, izinkan kami untuk berdiskusi dulu. Baik, untuk pertanyaan saudara Anda akan dijawab oleh Ahmad. Reformasi yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha membawa dampak signifikan terhadap Mesir dan dunia Islam pada masa modern. Di Mesir, ia berhasil memodernisasi berbagai sektor seperti militer, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Bagaimana jawabannya? Ya, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Presentasinya bagus ya. Tadi moderator bisa membawakan presentasi dengan baik dan pemateri pun sudah membawakan materinya dengan sangat baik. Tadi pertanyaan juga alhamdulillah sudah terjawab dengan baik pula ya. Ya, bagus sekali untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelompok yang kedua ya. Siap kelompok 2? Siap ya? Ya. Baik anak-anak, alhamdulillah presentasinya tadi dari 8 kelompok sudah maju ke depan semua. Alhamdulillah semuanya pun bagus-bagus ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Bagus sekali ya. Nah, setelah kalian tadi berdiskusi, presentasi, selanjutnya adalah Bapak ingin ada yang menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi. Ada yang mau menyampaikan? Silakan Cici Warsa ya. Berdasarkan diskusi tentang tokoh-tokoh Islam pada masa modern dapat kami sampaikan yaitu para tokoh seperti Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho, KH Ahmad Dahlan membawa gagasan baru yang relevan untuk menghadapi perubahan zaman. Mereka memperjuangkan pembaruan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ya, terima kasih untuk Ciwasa yang telah menyampaikan kesimpulannya. Tepuk tangan dulu dong untuk Ciwasa ya. Bagus sekali ya kesimpulannya, bisa merangkum dari beberapa presentasi ya menjadi satu kesimpulan bahwasanya tokoh-tokoh Islam ini berkontribusi dalam melakukan pembaruan terutama di bidang pendidikan, militer, dan sosial budaya tentunya ya. Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi, Bapak ingin kita merefleksikan diri tentang proses diskusi kita. Di sini ada 5 pertanyaan, silakan dibaca dulu ya dengan seksama. Setelah itu silakan pikirkan jawaban terbaik kalian hasil dari diskusi yang tadi kalian laksanakan ya. Ya, sudah dibaca semuanya? Sudah ya. Ada 5 pertanyaan di sini. Ada yang mau menjawab refleksi? Wih, banyak. Ya, kita yang paling cepat silakan Erlangga. Pertanyaan yang pertama, apakah saya memahami faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam pada masa modern? Menurut saya, ya. Karena saya memahami bahwa kemunduran Islam pada masa modern disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kolonialisme Barat, stagnasi dalam pendidikan dan pemikiran, serta lemahnya persatuan umat Islam. Demikian jawaban dari saya. Ya, silakan duduk kembali ya. Ya, terima kasih untuk Erlangga yang telah menjawab ya. Tepuk tangan dulu untuk Erlangga dong. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Erlangga. Selain Erlangga ada yang mau menjawab pertanyaannya? Oh, banyak juga ya. Silakan Sheila yang tercepat tadi. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah saya dapat menjelaskan kontribusi tokoh-tokoh pembaruan Islam dalam berbagai bidang? Menurut saya iya, karena saya dapat menjelaskan bagaimana tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani yang dianalisis oleh kelompok kami. Beliau berkontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Beliau juga menjadi inspirasi besar dalam mendorong kebangkitan Islam melalui reformasi dan inovasi. Demikian jawab. Ya, tepuk tangan untuk Sheila.
Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih sudah menjawab refleksinya dari nomor 1 sampai nomor 5. Tadi jawaban yang kalian sampaikan juga sangat baik ya. Ini bukti kalian sudah menyimak presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 8 ya. Bagus sekali. Nah, untuk sekarang setelah kalian merefleksi, Bapak akan menarik kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah peradaban Islam masa modern menunjukkan bagaimana umat Islam bangkit dari masa kemunduran dengan semangat pembaruan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, politik, dan ekonomi. Ini bisa terjadi melalui peran tokoh-tokoh seperti Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh. Di Indonesia sendiri ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kesimpulan sudah Bapak sampaikan dan untuk selanjutnya ada tugas minggu depan ya. Kalau tadi kalian kerjanya per kelompok menganalisis tokoh-tokoh tersebut. Nah, sekarang kalian tugasnya mandiri membuat biografi tentang tokoh-tokoh Islam ya. Jadi ini bisa lebih luas selain dari 8 tokoh tadi. Bentuk biografinya boleh dalam poster, infografis, video ataupun esai. Begitu ya. Paham anak-anak? Siap mengerjakan tugas? Siap. Bagus sekali ya. Untuk selanjutnya kita ada kuis ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Namun sebelum kita masuk ke kuis, silahkan duduknya seperti semula. Jadi untuk kuis mandiri-mandiri lagi ya, silakan duduknya seperti semula. Anak-anak, untuk kuisnya Bapak menggunakan Quizizz ya. Jadi silakan yang mau langsung pakai kode boleh ataupun bisa juga di scan barcode ini. Untuk kodenya 759120. Silakan untuk join ya ke Quizizz. Baik anak-anak, kita mulai kuisisnya ya. Silakan diisi dengan kemampuan masing-masing ya. Nah, ini skornya masih kosong. Adli masih paling atas ya. Dafa mulai menyusul. Ya, anak-anak, terima kasih sudah mengisi kuisis. Siapa yang juara pertama? Wis. Juara kedua ada Jihan, juara ketiga ada Naila ya. Tepuk tangan untuk 1, 2, 3 ya. Yang lain jangan berkecil hati ya, karena masih ada kuis-kuis yang lain. Baik anak-anak, karena tugas sudah Bapak sampaikan, evaluasi sudah dilaksanakan, berarti sekarang kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. KM, silahkan. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, anak-anak, dengan mengakhiri dengan doa ya, Bapak ucapkan terima kasih sudah belajar dengan khusyuk ya, dan kita berjumpa insya Allah minggu depan ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian unjuk kinerja dengan materi peradaban Islam pada masa modern dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.